Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya, angkatan ketiga tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja bersama dengan siswa-siswi SDN 025 Moso, Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, secara daring melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita akan mengawali dengan membaca doa agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar sampai di akhir nanti. Oke, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak yang hebat, jaringan kurang mendukung karena cuaca lagi mendung, tapi itu tidak apa-apa. Tentunya jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian memakai masker dan menghindari kerumunan. Jangan keluar rumah kalau itu tidak terlalu penting ya. Selanjutnya mari kita bertepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak yang hebat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banglah jiwanya, banglah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, masih semangat ya? Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 5, wirausaha
subtema 2, kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 5. Pembelajaran 5. Nah, jadi yang mau sukses berarti harus kerja keras dan jangan lupa berusaha dan berdoa. Itu kuncinya ya. Jadi kalau mau sukses itu jangan malas-malas ya. Oke, tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci dan benar. Setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci dan benar. Kemudian, melalui mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya dengan benar. Kemudian, setelah mengamati, siswa dapat membuat logo dan maknanya dengan benar. Jadi, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan itu yang akan kita capai nantinya ya. Oke, nah materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kerjasama negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi potensi ekonomi masyarakatnya. Kemudian yang kedua, jaringan tidak stabil. Saya kurang tahu ini apa masalahnya. Benda naik. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ada yang tahu apa itu artinya logo? Logo ada. Nah, logo atau lambang, ya. Kemudian kalau SEA Games, ada yang tahu apa itu SEA Games? Ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara. Ya, ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara. Nah, di logo apa? Di SEA Games itu banyak macam perlombaan yang diperlombakan. Salah satunya apa? Bulu tangkis ya. Apalagi? Sepak bola. Apalagi? Lari maraton dan sebagainya. Nah, tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Silakan dibaca, baca dulu. Ya, silakan dibaca.
Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler, sedangkan penutupan di gedung jaringan keluar masuk terus, nggak tahu kenapa begini. Setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima Thailand, yang satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu jaringannya keluar masuk. Saya kurang tahu kenapa bisa begini. Kita taruh jaringan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lanjutan teksnya. Lihat. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Jadi Indonesia pernah meraih medali emas di Laos sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan di Games ke-26, yaitu prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Kemudian, selain itu, peningkatan sektor ekonomi. Jadi, dengan adanya SEA Games ini, peningkatan di sektor ekonomi di Indonesia juga ada. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan disebabkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga masyarakat Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya jumlah hotel, baru terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk menggunakan serta meningkatkan kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi di ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Jadi ketika ada pelaksanaan begini, kita juga ikut mendoakan, berarti kita juga ikut berpartisipasi dalam hal itu. Meskipun doa. Ya. Nah, dari teks ini kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di grup. Itu dilihat, kemudian dengan teks tadi kalian akan mengerjakannya. LKPD itu ini. Tugas yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Oh, kapan?
Itu sudah ada di bacaan tadi. Kemudian, mana SEA Games? Ke-26 diselenggarakan. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Itu tadi saya sudah sebutkan beberapa kali. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Itu di paragraf terakhir. Saya sudah jelaskan tadi. Ini tugas pertamanya ya. Jadi ini tugas pertama. Silakan anak-anak yang hebat mengerjakannya. Kemudian dan dikirim melalui WA Group. Ya, jangan lupa itu. Untuk tugas kedua, ini tugas keduanya, presentasikan peta pikiran tentang peran dan posisi dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN. Jadi anak-anak yang hebat ini, kalian akan mempresentasikan berdasarkan teks yang ada di atas. Kemudian ketika dipresentasikan, kalian akan memvideo dirinya, video biar beberapa menit, baru dikirimkan melalui WA Group juga, dan itu akan menjadi penilaian. Ya. Yang selanjutnya, ini tugas pertama dan kedua nanti akan dikirimkan. Saya tunggu sampai malam ya. Ini. Jangan lupa, jika ada pertanyaan sekaitan dengan tugasnya yang pertama dan yang kedua, bisa kita berkomunikasi lewat grup. Tapi yang jelas, ini tugasnya sudah sangat jelas. Ya, bisa dipahami tugas? Ya, Bang. Oke, hebat. Nah, selanjutnya. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo amati logo pada bendera ASEAN berikut. Nah, lihat ini. Ini logo yang ada di bendera ASEAN apa? Warna apa? Warna apa? Halo, warna apa Nana? Merah, Nah, merah, biru, dan kuning ya. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Informasi apa yang kamu dapat? Nih, untuk mengetahui jawabannya ini, kita akan melihat, nah ini, jawaban yang di atas tadi, ini kita baca dulu ya. Arti bendera dan logo ASEAN, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, ialah biru, merah, dan putih, serta kuning. Masing-masing mewakili warna dasar dari setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Nah, itu dia arti warna dari logo ASEAN tersebut. Itu sudah bisa dipahami ya. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar organisasi itu agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Anak-anak yang hebat, kira-kira ada pertanyaan berkaitan dengan ini?
Berarti kita sudah bisa menjawab ya. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN? Ini jawabannya. Berarti apa? Informasi apa yang didapat? Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil. Kemudian warna yang ada di bendera ASEAN atau logo itu memiliki warna tersendiri. Ya, memiliki arti tersendiri. Selanjutnya kita mau melihat ini contoh logo. Coba lihat. Logo yang pertama itu logo apa? Logo apa? Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu sudah jelas ya. Logo Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan. Kenapa yang lain cuma Fitri yang bersuara? Yang lain, ini Diondi baca aneh. Jadi Musami. Kemudian logo yang di tengah, logo apa? Logo Hari Anak. Ah, itu logo Hari Anak. Kemudian yang ketiga, logo apa, Hasrul? Logo kita ini jelas pun. Logo Ketahanan Lingkungan. Lingkungan. Oke. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Pernah tidak menemukan logo? Pernah. Nah, kemudian apa logo yang paling menarik? Iya. Apa logo yang paling menarik? Yang pernah kamu temukan? Logo apa dek dia kami namulo dek dia talu Logo Ketahanan Lingkungan. Nah, karena warnanya yang cantik ya. Nah, jadi apa logo itu? Nah, ini kita bisa lihat. Logo merupakan bagian dari reklame. Tadi sudah ada yang menyebutkan di depan bahwa logo itu adalah lambang. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Itu dipahami ya. Kemudian ayo membuat logo. Nah, anak-anakku yang hebat, nanti juga akan ada tugas membuat logo. Tapi yang perlu kamu perhatikan di sini dalam membuat logo, yang pertama apa? Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan, sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Jadi kalau seumpama temanya kebersihan sekolah, kira-kira apa yang dini? Kira-kira apa yang ada logonya, gambarnya seperti apa? Kalau kebersihan. Berarti ada tempat Sampah. Ada tempat sampah ya. Nah, ya. Kemudian buat simbol atau gambar yang memiliki tema. Jadi ketika membuat simbol atau gambar itu mewakili tema ya. Kemudian tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Kemudian tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Jadi tugas sudah saya kirimkan di LKPD. Tugasnya itu membuat logo
Nah, kalian akan memperhatikan langkah-langkahnya supaya kalian, anak-anakku sekalian, bisa membuat logo dengan baik. Jadi ini ada 4 poin ini harus diperhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, itu tadi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikirim secepatnya melalui WA Group. Nah, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara adalah SEA Games. Kemudian yang kedua, SEA Games ke-26 dilaksanakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia merupakan lumbung padi ASEAN. Kemudian yang keempat, logo adalah lambang ataupun simbol yang mengandung makna digunakan sebagai identitas sebuah perusahaan, organisasi perusahaan atau individu. Kemudian yang kelima, langkah dalam pembuatan logo yaitu pilih tema, kemudian buat simbol atau gambar yang mewakili tema, tuliskan kata atau kalimat yang mewakili tema, kemudian tuliskan arti dari logo tersebut. Ya, itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Dan yang perlu saya tekankan di sini, jangan lupa anak-anakku sekalian untuk tetap belajar di rumah meskipun kita belajarnya tidak seperti biasa atau kita belajar daring, tidak bisa bertatap muka karena seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini masih merajalela. Bahkan di daerah kita ini termasuk zona merah karena di pesantren yang ada di Campalagian itu banyak yang terkena virus itu. Kemudian kemarin juga ada informasi baru dari desa tetangga yaitu Desa Bala, ada satu ibu hamil yang positif virus tersebut. Jadi ingat itu ya pesan saya, atau tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan pandang enteng itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Bahkan meskipun ini corona tidak ada, tapi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena demi kesehatan kita. Kalau sekarang kita tidak sakit, tunggu ke depan kita akan merasakan itu kalau kita tidak memang hidup sehat mulai dari sekarang ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membaca doa penutup. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bernilai ibadah tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai ya. Nah, ini tadi. Jangan lupa selamat bekerja. Oh, itu dia. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kalau mau berhasil harus apa? Kita harus bekerja keras, berdoa dan berusaha. Ingat, dan nariapku, boleh matin doi, biolomu, mua, sanggap me oror diting. Berarti kamu harus kerja keras, apapun itu, ya. Seumpama mua pasari kamakmu, masa nggak dia woyang dan basumari, nah boleh mati manyan diolomu, itu tidak mungkin ya. Kemudian mua Pak Ambi Beke tahu. Mau pambi beke tahu, mau nampan debeke mu sangat dewa yang mundamba malan debeke. Nah boleh matian debeke mondo itu tidak ya, itu sangat mustahil. Jadi anak-anakku yang hebat, jangan lupa kalau kita mau berhasil harus disiplin dan bekerja keras, berdoa itu jangan lupa ya. Sekian, tidak ada lagi pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan atau apa? Ada yang mau ditanyakan? Hasrul. Hah?
Kalau Fitri, ada yang mau ditanyakan Fitri? Tidak ada Puang. Oke. Tadi sudah ini ya, semuanya hadir ya. Oh, satu orang yang sakit, Muhammad Fadel. Kemudian yang lain, dia tidak bisa masuk karena pengaruh jaringan. Itu tidak apa-apa. Itu dimaklumi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat.